Selamat sore pendengar radio antar saat lagi Anda akan mendengarkan berita antar Papua dalam program Mimika dalam Berita. BLT BBM di Mimika mulai disalurkan. Bantuan sosial atau bansos berupa bantuan langsung tunai bahan bakar minyak di Kabupaten Mimika mulai disalurkan oleh pemerintah melalui PT Pos Indonesia Rabu 14 September 2022. Saat dihubungi APN via pesan singkat Rabu 14 September, Kepala Kantor Pos Cabang Mimika Junaidi Nur menjelaskan BLT BBM hari ini sudah mulai dibayarkan kepada KPM untuk distrik Iwaka dan distrik Kuamkinarama. Junaidi menjelaskan BLT BBM disalurkan kepada 18.058 KPM di 18 distrik untuk tahap pertama. Untuk tahap pertama ini total dana yang diberikan pemerintah sebesar 5,4 miliar. Junaidi menjelaskan per KPM menerima sebesar 300.000 untuk tahap 1 yang dibayarkan sekaligus untuk September dan Oktober. Sehingga per 1 bulan KPM menerima 150.000. Kepala Kantor Pos Cabang Mimika Junaidi Nur mengungkapkan khusus penyaluran di daerah pegunungan dan pesisir, Junaidi mengaku bekerja sama dengan pihak distrik yang rencananya akan langsung disalurkan di kantor distrik. Junaidi menyebut nama-nama penerima tidak jauh beda dengan penerima bantalan sosial sembako khusus. Junaidi juga memberikan informasi jika masyarakat ingin melakukan pengecekan nama bisa dilakukan secara online. Dua tokoh Amume dan Kamoro kontra pendapat terkait dengan hibah 4,5 M. Dua tokoh Amume dan Kamoro yaitu Yan Peter Magal dan Marianus Maknaipeku kontra pendapat terkait dengan dana hibah 4,5 miliar untuk Ikatan Keluarga Toraja melalui APBD Perubahan 2022. Saat menggelar jumpa pers di kediamannya Rabu 14 September 2022, Pit Magal mengatakan hibah tersebut tidak masalah selama memenuhi syarat dan mekanisme yang dibetulkan undang-undang, maka pemberian hibah tidak perlu diributkan. Menurut Pit, Bupati Mimika Eltinus Omaleng dalam mengambil keputusan memberi dana hibah sudah melewati telaah dari bawahnya, seperti Kesbangpol, asisten, dan bagian hukum Setda Mimika. Pit berharap persoalan dana hibah jangan dijadikan isu untuk semakin menjatuhkan Bupati Eltinus Omaleng yang saat ini sedang menghadapi masalah hukum. Apakah semua perencanaan sampai pengadaan barang itu memenuhi syarat aturan yang berundang-undangan atau tidak? Atau itu bertentangan dengan soal perencanaan, pengusulan, pengadaan sampai realisasi itu bertentangan dengan aturan tidak? Aturan itu harus dilihat aturan moral atau aturan undang-undangan. Harus dibuktikan siapa yang buat pernyataan seperti itu kan tuduhan kepada bupati bahwa bupati tidak berpikir mendatangkan dan benar dan tidak berpikir netral untuk semua orang. Jadi tuduhan itu harus dibuktikan. Apa yang mendasari bupati sehingga bantuannya kepada hanya satu kelompok? IKT sudah begitu berprestasi. Di bawah IKT, di bawah tongkongan, di bawah rumah adat mereka sudah membina warganya dengan benar. Buktinya ASN, berapa orang ASN orang di bawah asuhan, di bawah naungan IKT? Hampir mereka kuasakan bupati. Karena mereka layak dan pantas untuk diangkat, dibina dan diangkat sebagai PNS, ASN. Pit mengatakan bukan hal yang salah apabila Pemkab Mimika memberikan hibah kepada kelompok yang berprestasi. Hal berbeda diungkapkan tokoh Kamoro Marianus Maknaipeku. Saat ditemui di Hotel Serayu di hari yang sama, Marianus menyesalkan pemberian dana hibah tersebut. Menurutnya, jika memberikan hibah, Pemkab Mimika harus mengutamakan masyarakat adat mengingat Papua memiliki undang-undang otsus. Dana hibah tersebut seharusnya diberikan kepada masyarakat Amume dan Kamoro. Pasti akan terbongkar itu. Ya. Jadi apa yang mereka gunakan ini memang sangat sesakan. Sangat terpukul dengan kita punya perasaan. Karena hak saya diambil. Saya minta dalam waktu dekat kita akan datangnya kepada DPR atau Kesbangpol, kita minta uang kita kembalikan. Oh, berarti uang itu harus dikembalikan? Harus kembalikan ke kita, harus kembalikan ke Amume dan Kamoro. Mereka uang. Ya.
Kasihan itu berdosa kalau orang. Ironis juga sih, Bang. Iya. Sementara semua asli ada di sini, tapi kenapa bantuan itu hanya ke situ? Saya jamin apapun itu pasti akan terbongkar. Nah, saya jamin. Makanya kami akan laporkan ke pihak kepolisian secara resmi. Mungkin harusnya kita akan datang ke pihak. Marianus pun meminta pemerintah mengembalikan dana hibah tersebut, karena menurutnya yang lebih bertanggung jawab terhadap dana hibah adalah DPRD Mimika yang meloloskan anggaran tersebut. Saya Aji, Radio Antar Papua, melaporkan. Instansi Gabungan Raja Kir, Pajak dan Surat Kendaraan. Instansi gabungan dari Lantas Polres Mimika, POM TNI Angkatan Darat, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah, dan Samsat lakukan sweeping atau Raja Kir, Pajak dan Surat Kendaraan bermotor di Simpang 3 Jalan SP2, SP5, depan Gor Futsal Timika, Rabu 14 September 2022. Kapolres Mimika AKBP IGD Putra melalui KBO Lantas Ibtu Imade Kumpul mengatakan, sweeping ini atau target menyangkut banyaknya kendaraan-kendaraan truk dan pick-up kecil. Kegiatan sweeping akan dilaksanakan sekali dalam 1 minggu. Imade mengatakan, saat ini pemerintah telah memberi kesempatan pada warga untuk pemutihan atau penghapusan denda pajak. Namun, kesempatan itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Imade mengatakan, selain pemeriksaan KIR, juga memeriksa pajak yang lama mati. Karena itu, pihaknya mengharapkan masyarakat bisa membayar pajak di mana di lokasi sweeping juga disediakan kendaraan mobil dari Samsat apabila membayar langsung di tempat. Baik, hari ini kita sweeping gabungan dengan Dishub, dengan Dinas Pendapatan Daerah, dengan Samsat, dengan POM AD. Target utama menyangkut banyaknya kendaraan-kendaraan truk pickup masih mati kir, sehingga dalam kesempatan ini kita prioritaskan kendaraan-kendaraan yang ada hubungan dengan kir kita periksa. Yang kedua, pada saat ini ada kesempatan juga menghapuskan denda pajak, namun masih banyak masyarakat yang pajaknya mati belum membayar pajak, sehingga dalam kesempatan ini selain kita memang memeriksa kendaraan yang ada hubungan dengan KIR, kita juga memeriksa kendaraan yang memang pajaknya sudah mati cukup lama, sehingga diharap. KBO Lantas Ibtu Imade Kumpul juga mengatakan, sebenarnya masyarakat bisa memanfaatkan pemutihan atau penghapusan denda pajak dengan baik sehingga kendaraannya bisa tertib administrasi. Imade juga menjelaskan, sweeping akan dilakukan pada 2 titik, yaitu di Simpang 3 Jalan SP2, SP3 depan Gor Futsal Timika, dan dilanjutkan di depan Pasar SP2. Seorang ayah tega cabuli anak tirinya dari SD sampai SMP. Satreskrim Polres Mimika mengamankan seorang ayah tiri inisial YJ karena kasus pencabulan terhadap anak tirinya, sebut saja bernama Bunga, berumur 12 tahun, Selasa 13 September 2022. Bejatnya, korban telah dicabuli ayah tirinya sejak kelas 2 SD hingga kelas 2 SMP. Saat ditemui wartawan di tempat kerjanya, Rabu 14 September 2022, Kasat Reskrim Polres Mimika, Ibtu Bertu Haridika Eka Anwar mengatakan, kasus tersebut terungkap berkat laporan polisi ibu korban inisial EL pada Senin 12 September 2022. Saat ini pelaku YJ sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bertu juga mengatakan, kasus ini terungkap saat korban bercerita nasibnya pada rekan sekolahnya. Cerita itu kemudian terdengar oleh guru korban yang kemudian guru menceritakan kejadian itu pada ibu korban. Setelah mendapat pengakuan dari korban, ibu korban kemudian melapor ke polisi. Bertu mengungkapkan, menurut keterangan korban, korban sudah mulai dicabuli tersangka sejak 2016 hingga terakhir Agustus 2022. Usai lancarkan aksi bejatnya, tersangka selalu mengancam korban untuk tidak melapor pada sang ibu. Patiri, ya. Yang mana pada waktu kejadian tersebut di atas korban menceritakan kepada pelapor sudah dicabuli dan disetujui oleh terlapor berulang kali mulai dari korban kelas 2 SD sampai saat ini korban kelas 2 SMP. Atas kejadian tersebut, ya, pelapor melaporkan kepada kepolisian. Berdasarkan hasil keterangan, menurut keterangan korban, kejadian berawal pada tahun 2016 hingga terakhir pada bulan Agustus 2022.
Awalnya waktu korban masih duduk di bangku kelas 2, pada saat sebelum terjadi dilakukan oleh pelaku kepada korban melakukan pengancaman dengan kata-kata. Namanya anak kecil diancam pasti takut. Yang mana setubuh sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Cabulnya. Kasat Reskrim Polres Mimika, Ibtu Bertuaridika Eka Anwar juga mengatakan, tersangka telah 2 kali melakukan persetubuhan dan 2 kali melakukan pelecehan. Tersangka melakukan hal itu di rumahnya di Jalan Busiri Ujung saat rumah dalam keadaan sepi. Bertu menambahkan, keterangan itu baru keterangan awal dari korban. Polisi akan menggali keterangan lagi dari para pihak karena visum ditemui tanda kekerasan terjadi pada tubuh korban. Tersangka akan dikenakan pasal 81 ayat 1 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tersangka akan dikenakan pasal 81 ayat 1 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sedangkan korban akan mendapat pendampingan dari Dinas P2 TP2A. Saya Abi, Radio Antar Papua melaporkan. Bank Papua melakukan pembinaan terhadap UMKM lokal. Untuk kembangkan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Mimika, Bank Papua telah menjalankan program Rumah Edukasi UMKM. Dengan Rumah Edukasi UMKM, Bank Papua berupaya memberikan solusi yang menghambat pelaku UMKM untuk berkembang. Saat ditemui di ruang kerjanya Rabu 14 September 2022, Kepala Bank Papua Kantor Cabang Timika, Alexander Iwan mengatakan, dengan Rumah Edukasi UMKM, Bank Papua mencoba membantu UMKM yang masih terjebak dengan kendala dan hambatan dalam pengembangan UMKM. Di mana hambatan UMKM selain permodalan, ada juga hambatan dari rendahnya motivasi, masalah pengelolaan keuangan, minimnya mentoring, pengetahuan tentang pengelolaan usaha kurang, pemasaran, meningkatkan kapasitas usaha, inovasi produk, distribusi produk, pemahaman tentang merek dagang, dan tidak memiliki izin usaha serta kendala-kendala lain. Alexander mengatakan, akibat hambatan itu banyak UMKM yang akhirnya berhenti di tengah jalan, karena belum ada yang memberikan pemahaman tentang level pelaku usaha berada di posisi apa dan harus mencapai ke level apa dan apa yang harus dilakukan. Kepala Bank Papua Kantor Cabang Timika, Alexander Iwan mengatakan, salah satu program yang pernah dilakukan Rumah Edukasi UMKM adalah melakukan pembinaan terkait tata cara pencatatan usaha kepada calon pelaku usaha nelayan Pomako di Pulau Karaka pada Sabtu 10 September 2022. Para nelayan itu dilatih dan diberi mentoring tentang bagaimana membuat pencatatan usaha secara sederhana, sehingga diharapkan menjadi solusi mengatasi hambatan dan kendala para nelayan. 2 unit armada baru DLH Mimika akan dioperasikan tahun depan. Kepala Seksi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Mimika, Aris Sampe Mambulu mengungkapkan, 2 unit armada baru milik DLH Mimika yakni 1 unit kompaktor dan 1 unit road sweeper atau mobil penyapu jalan milik DLH Mimika rencananya akan dioperasikan tahun depan. Saat ditemui di tempat kerjanya Rabu 14 September 2022, Aris mengatakan 2 unit armada itu belum memiliki anggaran operasional. Saat ini, anggaran operasional masih dalam penghitungan sehingga dipastikan baru bisa dioperasikan tahun depan. Aris mengatakan, sebenarnya 2 armada baru itu dapat meringankan beban para petugas kebersihan dalam melaksanakan tugas di lapangan. Selain menghemat tenaga, kapasitas penampungan sampah yang tersedia di 2 unit road sweeper ini dapat menampung hingga 6 kubik atau setara dengan 3 unit mobil dump truck manual alias 1:3. Selain itu, berbeda dengan mobil dump truck manual yang membutuhkan 7 bahkan 8 petugas, mobil ini dapat dioperasikan hanya dengan 3 orang petugas saja. Truk penyapu jalan ini memiliki bak penampung berkapasitas 4 meter kubik. Mobil ini dilengkapi 5 sapu serta vakum untuk menyedot sampah ke tempat penampungan.
Kepala Seksi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Mimika, Aris Sampe Mambulu mengatakan, mobil ini dipastikan sangat efektif karena bisa menjangkau hingga 10 km jalan dalam 1 jam. Untuk memaksimalkannya, nantinya akan dipadukan dengan tenaga kebersihan yang menangani taman, sementara mobil khusus menyapu pinggir jalan dan barir. Selain mobil penyapu, 1 unit mobil kompakter yang disediakan DLH sebagai truk pengangkut jalan ini memiliki keunggulan pada penampungan sampah yang berkapasitas 6 meter kubik. Mobil ini memiliki fitur-fitur pendukung sebagai penutup untuk menjaga sampah tidak berjatuhan yang juga dilengkapi dengan penampung air sampah. Saya Muhammad Wahiwala Rubun, Radio Antar Papua melaporkan. Iwan Anwar tinjau pokirnya normalisasi sungai di Kartini Ujung. Anggota DPRD Mimika Haji Iwan Anwar meninjau pekerjaan normalisasi sungai yang terletak di Jalan Kartini Ujung, Kelurahan Perintis, Distrik Mimika Baru, Selasa 13 September 2022 sore. Di sela-sela kunjungan, Iwan mengatakan, normalisasi sungai tersebut adalah hasil pokok pikiran atau pokir dirinya untuk tahun 2022. Iwan mengatakan pekerjaan normalisasi sepanjang 500 meter tersebut dapat diselesaikan dalam waktu tidak terlalu lama. Anggaran normalisasi sungai tersebut sebesar 562 juta. Iwan mengatakan normalisasi sungai tersebut untuk meminimalisir banjir, karena sebelumnya di sungai tersebut dipenuhi dengan sampah dan pohon tumbang. Bahkan aliran sungai terhambat karena pinggiran sungai sudah ditumbuhi rumput dan pohon-pohon. Tujuan dari normalisasi ini kemarin kan di atas kali ini banyak pohon yang sudah tumbuh, pisang tumbuh, kelapa sudah tumbuh, bahkan rumput. Sehingga menghambat aliran air yang mengalir dari atas. Dan itu berpotensi menyebabkan bisa banjir. Dengan adanya normalisasi kali ini kita bisa meminimalisir banjir yang ada di daerah ini, terutama daerah Kelurahan Perintis ini. Karena ini kali mulai dari Otomona atas sana. Dia mulai dari Otomona, di belakang Konika. Dan ini kalau tidak salah tembusnya dari Polres juga. Dari samping Polres di Hotel Timika itu, Timika Raya, dia mutar ke sini. Nah, sehingga harapan kita setelah saya melihat ini, kalau memang toh masih ada nanti daerah yang perlu kita. Anggota DPRD Mimika Iwan Anwar menghimbau masyarakat untuk tidak terbiasa membuang sampah ke sungai, karena dampaknya bisa menghambat aliran air dan sebabkan banjir, sehingga dampaknya akan merugikan lebih banyak orang. Pihak Kelurahan Perintis yang diwakili Sekretaris Leksi Pak KG berterima kasih pada anggota DPRD Iwan Anwar yang sudah melakukan normalisasi sungai karena dapat memperlancar arus air. Kepsek SDN 9 keluhkan akses jalan masuk sekolah. Kepala Sekolah SD Negeri 9, Nahun Edowai keluhkan akses jalan masuk sekolah pada sejumlah anggota DPRD Mimika di mana jalan masuk sekolah hanya jalan setapak. Di hadapan anggota DPRD Mimika Iwan Anwar di pelataran SD Negeri 9, Nahun mengatakan meskipun sekolah tersebut sudah dibuka tahun 2011, namun hingga saat ini jalan masuk sekolah hanya jalan setapak penuh lumpur, sehingga guru dan murid hanya bisa sampai sekolah dengan jalan kaki. Nahun mengatakan pihak sekolah juga butuh bantuan pemerintah seperti pembangunan pagar pengamanan sekolah, penimbunan halaman sekolah, perumahan guru, ruangan kelas, dan ruangan perpustakaan. Nahun menjelaskan jumlah siswa di SDN 9 berjumlah 247 anak, sedangkan jumlah guru 16 orang yang terdiri dari 2 honor dan 14 PNS. Sebagian besar guru di sekolah itu adalah ibu-ibu. SD Negeri 9 ya. Dari jalan depan menuju ke masuk dalam di sekolah itu perlu butuh untuk jalan. Sekitar SD sekitar 200-an meter ya? Ya, 250 meter. 250 meter. Karena yang selama ini kan guru-guru lewat jalan kaki saja. Motornya kendaraannya parkir di depan. Mereka parkir di depan jalan raya. Lalu mereka masuk jalan kaki. Itu setiap hari. Kepala Sekolah SD Negeri 9 Nahun Edowai mengungkapkan pihaknya sudah cukup lama menderita karena jalan akses sekolah yang tidak layak. Guru dan murid harus parkir kendaraan di depan jalan lalu jalan kaki untuk ke sekolah. Ditambah samping kiri kanan jalan dipenuhi rerumputan. Nahun mengatakan meskipun begitu
Semangat guru-guru untuk mendidik anak-anak tetap tinggi. Saya Anis, Radio Antar Papua melaporkan.